Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ade Nugroho NIM 2420067. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang 3 kesultanan besar Islam. Yang pertama ada dinasti Fatimiyah, yang kedua ada dinasti Safawiyah, yang ketiga ada dinasti Mughal. Kita masuk ke yang Fatimiyah terlebih dahulu ya. Sorry teman-teman semuanya. Kita masuk ke dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah menjadi satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam, dinasti yang berlokasi di Tunisia dan didirikan oleh Said bin Hussein. Khalifahan Fatimiyah diawali dari Ismailiyah, gerakan sekte golongan Syiah. Wilayah kekuasaannya meliputi Afrika Utara, Mesir, dan juga Suriah. Pada dasarnya, dinasti Fatimiyah didirikan sebagai tandingan Bani Abbasiyah, penguasa dunia Muslim yang berbesar di Baghdad. Berdirinya Fatimiyah juga disebabkan oleh konstelasi politik yang terjadi dalam dinasti Abbasiyah. Awal mulanya, seperti diketahui, dinasti ini berdiri karena Said ibnu Hussein, penerus Ibnu Maimun. Kemunculannya kala itu merupakan puncak propaganda sekte Ismailiyah yang sempat menggeser kekhalifahan Umayyah. Kendati demikian, keberhasilan gerakan ini juga tak lepas dari upaya propaganda Abu Abdullah al-Hudain al-Syi'i. Kesuksesan yang didapatkan oleh al-Syi'i telah mendorong Said untuk meninggalkan markas besar Ismailiyah di Salamiyah dan pergi ke Laut Afrika. Ketika masuk penjara karena dinasti Aglabiyah, Said ditolong oleh al-Syi'i, kemudian mereka menghancurkan dinasti Aglabiyah. Susah ya. Pada tahun 909. Setelah itu, Said menyatakan dirinya sebagai penguasa dan julukan Imam Ubaidullah al-Mahdi. Dia juga mengklaim dirinya sebagai keturunan Fatimah lewat al-Husain dan Ismail. Selanjutnya, ia mengubah sistem pajak dan memperkuat angkatan laut. Pada masa kejayaannya, puncak masa dinasti Fatimiyah itu terjadi karena kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kala itu, kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Buktinya bisa dilihat dari berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Kemajuan bidang keilmuan dinasti Fatimiyah juga bisa dibuktikan lewat keberadaan Darul Hikam atau Darul Ilmu yang dibangun oleh Al-Hakim. Kabarnya pembangunan ini dibangun secara khusus untuk propaganda doktrin Syiah. Tak hanya keilmuan, dinasti Fatimiyah juga mencapai kemakmuran di bidang ekonomi. Dinasti tersebut berhasil mengungkuli Irak dan daerah lainnya. Selain itu, hubungan perdagangan dengan negara non-Islam juga terjalin dengan sangat baik. Pada masa kemundurannya, ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran pesat. Kala itu Al-Aziz yang meninggal dunia digantikan oleh putranya, Abu Ali Mazhur Al-Hakim yang masih berusia 11 tahun. Al-Hakim melakukan hal yang kejam. Ia membunuh wazir, menghancurkan gereja, merusak kuburan suci umat Kristen, dan menerapkan aturan kontroversial untuk masyarakat non-Muslim. Di samping itu, runtuhnya dinasti Fatimiyah juga dipicu oleh faktor eksternal, di mana bangsa Normandia, Banu Saljuk, Banu Hilal, Banu Sulaim mulai menguasai wilayah Fatimiyah secara perlahan. Selanjutnya kita masuk di dalam dinasti Safawiyah. Sejarah berdirinya dinasti Safawi. Ketika Safawi berasal dari kata Safawi itu berasal dari kata Syafi, suatu gelar bagi nenek moyang Sultan Safawi. Selanjutnya kita masuk dalam dinasti Safawi. Sejarah berdirinya dinasti Safawi itu, kata Safawi berasal dari kata Syafi, suatu gelar bagi nenek moyang Sultan Safawi, yaitu Syafi al-Din Ishaq al-Ardabili, pendiri dan pemimpin Tariqah Safawiyah. Pada mulanya di Persia, tepatnya di Ardabil, semua kota di Azerbaijan, terdapat sebuah gerakan Tariqah, yaitu orang-orang yang mengkhususkan pada pembinaan dan pengarahan spiritual keagamaan.
Pada umumnya, para sarjana sepakat bahwa dinasti Safawi merupakan peletak dasar bagi negara Persia modern atau Iran. Alasan untuk hal ini misalnya dikemukakan oleh Bernard Lewis bahwa Safawi telah berhasil memperbaiki hukum, membuat pemerintahan yang stabil dan teratur, serta memerintah di hampir seluruh Iran oleh dinasti yang didirikan oleh asli Persia sendiri. Alasan yang disebut sekarang ini menjadi pertanda bahwa Safawi mampu mengembalikan kedaulatan rakyat Persia atas negerinya sendiri. Ini merupakan yang pertama kali semenjak penguasaan orang Arab atas Persia 8,5 abad sebelumnya. Meski demikian, ada pula yang menyaksikan kesepakatan umum di atas. Kesaingan itu didasarkan pada masalah kebangsaan Persia. Sarjana yang mengungkapkan hal itu adalah Hamka. Menurutnya, sebelum dinasti Safawi berdiri, banyak bangsa lain yang memasuki Persia, terutama setelah kerajaan Iran keturunan Sasanid jatuh ke tangan kaum Muslim. Perkembangan dan kemajuan dinasti Safawi. Kemajuan yang dicapai dinasti Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik, tetapi di bidang yang lain. Kesultanan ini juga mengalami berbagai kemajuan. Kemajuan itu adalah antara lain sebagai yang pertama ada bidang sosial. Kita masuk ke dalam bidang sosialnya. Nah, bidang sosial di sini mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan pengontrolan dari pusat. Selanjutnya ada bidang agama. Bidang agama, Abbas I menerapkan paham toleransi atau lapang dada yang sangat besar. Bidang ekonomi, salah satu jalur dagang laut antara negara timur dan barat yang bisa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis akhirnya menjadi milik kerajaan Safawi. Selanjutnya ada bidang ilmu pengetahuan. Tradisi keilmuan terus berkembang. Selanjutnya ada bidang seni juga. Bidang seni, kemajuan terlihat dari gaya arsitektur bangunan seperti Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1603 Masehi. Selanjutnya ada keruntuhan. Keruntuhan dinasti Safawi. Ada beberapa penyebab ya kemudian dari kehancuran dinasti Safawi. Di antaranya ada satu, konflik berkepanjangan dan kerajaan Turki Utsmani. Berdirinya Safawi bermadzhab Syiah menjadi ancaman bagi kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua, ada terjadinya degradasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan Gulam. Budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak mempunyai semangat perjuangan yang tinggi. Yang keempat, seringkali terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Yang kelima, ada lemahnya para sultan. Yang keenam, ada lemahnya ekonomi. Kehancuran Safawi juga disebabkan oleh sejumlah perubahan yang luar biasa dalam hal hubungan negara dan agama. Semula, Safawi merupakan sebuah gerakan, namun setelah berkuasa, Safawi justru menekan bentuk millenarian Islam Sufi sembari cenderung kepada pembentukan lembaga ulama negara. Krisis abad ke-18 mengarah kepada berakhirnya sejarah Iran pramodern, bahkan hampir seluruh wilayah Muslim. Periode pramodern berakhir dengan intervensi, penaklukan bangsa Eropa, serta pembentukan beberapa rezim kolonial. Dengan demikian, konsolidasi ekonomi dan pengaruh politik bangsa Eropa diawali dengan Imperium Safawi dan liberalisasi ulama. Semua perkembangan yang terjadi pada masa dinasti Safawi di Persia masih tetap menggema dalam dinamika politik dan kehidupan masyarakat hingga kini. Persia, Iran menjadi negara Syiah terbesar dan terkuat di dunia, serta merupakan sumber dogma Syiah. Dapat dikatakan bahwa masa pemerintahan Safawi menentukan corak dan warna Iran masa kini. Pernyataan seorang cendekiawan agamis yang menggarisbawahi perlunya diadakan pemahaman ulang terhadap Syiah memang memiliki alasan sejarah. Cendekiawan itu berkata, menurut pandangan keyakinan Syiah, hanya para imam atau orang yang bertindak atas nama mereka yang merupakan pemegang kekuasaan yang sah. Semua sistem pemerintahan yang berada dengan pandangan itu tidak sah. Pandangan tersebut telah ditegakkan berulang kali pada masa lalu melalui gerakan Syiah yang menentang sebagai pemerintah. Kadangkala keadaan kemungkinan untuk melawan, pada kesempatan lain keadaan tidak menghendaki jika rakyat Iran dewasa ini bangkit melawan Syiah,
maka mereka sebenarnya melakukan hal itu sebagai suatu kewajiban agama Islam. Ucapan itu adalah ucapan Imam Khomeini lewat Khomeini, keluarga Pahlavi, secara sadar menerapkan simbolisme para Islam, termasuk institusi Syiah. Dalam suatu segi dapat dikatakan bahwa kemenangan akhir Khomeini atas Syiah merupakan puncak keberhasilan gerakan para ulama Safawi dalam mencapai kekuasaan. Selanjutnya ada dinasti Mughal yang ada di India. Asal-usul Kesultanan Mughal. Kesultanan Mughal itu merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak keberjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa pada warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kesultanan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Secara genealogis, Babur merupakan cucu Timur Leng dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari dinasti Safawi, Ismail akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494. Kesultanan Mughal merupakan warisan terbesar Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, Kesultanan Mughal telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Babur bukanlah orang India. Syed Mahmudan Nasir menulis dia bukan orang Mughal. Di dalam memoarnya, dia menyebut dirinya orang Turki. Akan tetapi cukup aneh, kesultanan yang didirikan dikenal sebagai Kesultanan Mughal. Sebenarnya Mughal menjadi sebutan umum bagi para petualang yang suka perang dari Persia di Asia Tengah, dan meskipun Timur Leng dan semua pengikutnya menyumpahi nama itu sebagai nama musuhnya yang paling sengit, nasib merekalah untuk dicap dengan nama itu. Di pemaparan di atas disimpulkan bahwa faktor pendirian kerajaan Mughal adalah yang pertama, ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia dan juga sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Selanjutnya masuk dalam kemajuan yang dicapai Kesultanan Mughal. Kemajuan yang dicapai Mughal itu yang pertama ada bidang politik dan juga militer. Dalam bidang politik dan militer, sistem yang menonjol adalah politik sul-e-kul atau toleransi universal. Yang kedua ada bidang ekonomi, memajukan pertanian terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Yang ketiga ada bidang seni dan arsitektur. Dalam bidang seni dan arsitektur, ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan yang menimbulkan ciri-ciri ini antara lain ada benteng merah, istana-istana, makam kerajaan, dan yang paling mengagumkan adalah Taj Mahal di Agra. Bidang agama. Dalam bidang agama, Kesultanan Mughal mencapai suatu fase yang menarik di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Jadi seperti itu. Lanjut ke dalam sebab-sebab kemunduran keruntuhan Kesultanan Mughal. Yang pertama ada sebab kemunduran terlebih dahulu. Sebab kemunduran itu ada dua faktor. Yang pertama internal dan juga eksternal. Yang internalnya tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Yang eksternal ada pemberontakan. Terjadi pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin terjadi di timur, dan yang terbaru adalah invasi Inggris melalui EIC. Dominasi Inggris diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Mughal. Pada waktu itu EIC mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus memenuhi kebutuhan istana, EIC mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat mereka ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada
Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan itu dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan. Dengan demikian terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuasaan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, di rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Shah, Raja Mughal terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mughal di daratan India. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancuran pada tahun 1858 Masehi, yaitu terjadi stagnasi dalam pembinaan dalam kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, ada kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, ada pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan cenderung asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Semua pewaris tahta kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Jadi seperti itu ya kesimpulannya dari uraian singkat tentang masa tiga kerajaan besar Islam, Utsmani, Mughal, dan Safawi. Kok Utsmani? Apa tadi? Ya udah, sekian saja. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.